Selamat sore, kami dari wartawan Aspirasi Biro Jawa Tengah. Hari ini Minggu 19 April 2026 sekitar jam 4 sore kami berada di Pantai Balongan, Kecamatan Kragan, sehingga kami ketemu Bapak Ali Nasikin, bisa ngopi bareng di sini. Bapak Nasikin tersebut selaku pendiri Pantai Balongan. Bapak Nasikin, tolong dijelaskan gimana ceritanya jenengan bisa mempunyai gagasan mendirikan Pantai Balongan. Kalau kita ucapkan selamat sore. Kalau kita melihat sejarah dari Pantai Balongan tersendiri, itu sebenarnya ada sejarah. Kenapa kok sampai dengan ada Pantai Balongan? Itu sebenarnya asosiasi pengusaha trust yang ada di Kecamatan Kragan. Karena asosiasi pengusaha trust di Kecamatan Kragan itu dia ingin menanamkan kembali reboisasi istilahnya di lahan-lahan trust yang tambang itu. Tapi ketika itu karena lahan tambang itu mau ditanami itu kan tidak tumbuh subur, akhirnya alternatif itu adalah tanaman itu reboisasinya itu ditanam di pantai. Salah satunya yang ditanam adalah di pantai Desa Balongmulyo. Jadi itu kita juga berterima kasih atas kontribusi pengusaha trust Kecamatan Kragan menanam ribuan cemara yang ada di sini. Kebetulan habitat dari pantai ini adalah pohon cemara yang cocok. Nah ini diprakarsai dulu itu dengan Kodim, dengan Polres, dengan Kehutanan, Pertanian, bersama dengan pemerintahan desa dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup, sehingga terbentuklah pepohonan ini dan akhirnya kita namakan Pantai Balongan. Itu tahun berapa Pak ini bisa dikatakan atau sudah ramai seperti ini Pak? Kalau sudah rame itu, kalau penanamannya itu sekitar tahun 2015-an. Nah, kita buka terkait dengan karena 2015 selama 3 tahun itu pohon sudah besar, kita buka karena pengunjung juga banyak melihat di pantai di sini di Kecamatan Kragan, karena satu-satunya pantai yang ditanami oleh pohon ribuan cemara itu ada di sini. Itu kita buka tiket itu di tahun 2018. 2018. Perusahaan apinya sudah memenuhi unsur dalam konteksnya dan pemerintah desa sudah mendapatkan pendapatan dari pantai tersebut Pak. Ketika tahun 2018 itu kita buka, nah, karena di tahun 2019 kita selama 1 tahun akhirnya dari pendapatan Pantai Balongan di tahun 2018 itu kita bertanggungjawabkan di tahun 2019, termasuk diantaranya pada waktu itu kepala desa yang baru, karena 2019 ini transisi antara kepala desa yang lama sebagai pendiri bersama saya bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, tapi di tahun 2019 itu kan ada pergantian kepemimpinan, sehingga pada waktu itu serah terima PAD desa itu diberikan kepada pemerintahan kepala desa yang baru. Kalau tidak salah dulu jumlahnya adalah 10 juta. Kita bertanggungjawaban di rumah makan Joglo Dalmulyo pada waktu itu, rapatnya kita diundang di Permades, Forkopincam, dan tokoh masyarakat semuanya yang ada di Balongmulyo untuk melaksanakan musyawarah desa bertanggung jawab di tahun 2019. Mengingat Pantai Balongan ini kan ramai banget Pak. Berarti PAD itu diberikan setiap 1 tahun atau memang diberikan 1 bulan sekali? Itu kalau perencanaan dari awal 2019 itu karena namanya PAD, karena pertanggungjawaban itu dilaksanakan di setiap tahun, itu artinya berarti PAD itu diberikan setiap tahun bersamaan dengan musyawarah desa terkait dengan pertanggungjawaban. Jadi setiap tahun. Tapi ketika perjalanan sampai ke sini di tahun 2024, karena sudah ada pergantian BUMDes yang baru, itu pengelola Pantai Balongan bersama BUMDes itu memberikan apresiasi, tidak diberikan setiap tahun, tapi juga ada yang namanya PAD, persentase 2% dari hasil pengelolaan Pantai Balongan ini diberikan kepada desa 2%, diberikan kepada TK PAUD 2%, diberikan Madin itu juga 2%. Jadi ini setiap bulannya itu 3 lembaga itu diberikan istilahnya pendapatan dari sini bisa dikatakan PAD, tapi setiap tahunnya hanya desa yang diberikan
Mendapatkan gaji. Jadi bulanan juga dapat, terus tahunan setiap 1 tahun itu dia diberikan ke PAD. Oke, untuk kemarin Pak ini sedikit klarifikasi ya. Kemarin itu kan sempat rame ada rapat di Balai Desa Balongbolo itu terlihat jelas foto jenengan atau video jenengan yang ramai itu gimana Pak? Tolong dijelaskan Pak. Itu gini ceritanya, kita tidak tahu ya, kalau kita bercerita awal sampai terjadinya itu kan pada waktu itu kita itu mengadakan rapat di pantai wisata bersama dengan karyawan, membahas kaitannya dengan THR. Nah, THR sudah ditetapkan, dalam artian itu sudah disepakati dengan pengelola, pengurus dan sebagainya, ditetapkan. Tapi ternyata THR itu setelah disepakati itu diberikan kepada bendahara untuk diberikan, nilai nominalnya itu tidak sesuai. Nah, itu setelah itu karyawan mengembalikan THR tersebut. Akan tetapi tanggapan dari bendahara itu malah yang tidak. Nah, selang beberapa jam ternyata dari pimpinan desa itu menelpon kepada ketua pengelola Pantai Balongan. Kenapa kok sampai THR diberikan? Nah, alasannya ketua adalah ini tidak sesuai dengan rapat yang sudah dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola. Nah, itu artinya, selang beberapa menit kepala desa itu menuliskan bahwasanya kita juga tidak tahu alasannya, apakah karena alasan THR ataupun alasan yang lainnya. Tiba-tiba kepala desa menulis WhatsApp di paguyuban pedagang Pantai Balongan, itu dia mulai hari ini pengurus pengelola karyawan Pantai Balongan saya nonaktifkan. Katanya alasannya tidak kooperatif dengan pemerintah desa. Terus yang kedua, kepala desa membuka lowongan karyawan sebanyak 15 orang. Kalau sudah 15 orang, nanti saya akan berikan SK. Kepala desa bilang di WA, nulis di WA semacam itu. Nanti kalau sudah 15 diberikan SK, dan dia juga menulis kalau kunci Pantai Balongan ada itu disuruh untuk menyerahkan kepada beliaunya, sehingga karyawan juga bertanya-tanya, loh kenapa kalau sampai. Nah, akhirnya selang beberapa hari, itu hari Sabtu, selang beberapa hari Selasa, tiba-tiba kepala desa itu langsung dia mengundang sebagian warga mengadakan reorganisasi BUMDes dan reorganisasi kepala unit di Pantai Balongan. Nah, saya sebagai pendiri atau penggagas yang ada di Pantai Balongan terus terang aja menolak hal itu. Karena apa? Tidak ada alasan untuk reorganisasi, tiba-tiba kepala desa membuat surat mengadakan reorganisasi. Makanya saya memprotes bahwasanya Musdes itu adalah cacat hukum, cacat administrasi, karena tidak dilalui juga laporan pertanggungjawaban Bumdes. Bahkan ketua Bumdes saja tidak hadir dalam kegiatan itu, sehingga saya mengatakan kalau diadakan Bumdes adalah cacat hukum, cacat administrasi. Oke, untuk mengingat dan menindak terkait dengan desa Balongbolo ya Pak, ini kan sangat luas sekali, sehingga ketika kepala desa tersebut mau membentuk kepengurusan baru, seharusnya kan harus mengetahui dari berdiri maupun pengurus Pantai Balongan itu dapatnya. Dan kenapa ini kepala desa mengambil keputusan tidak itu benar atau tidak? Kalau kita menurut cerita dari awal termasuk tulisan WhatsApp dan sebagainya, saya pastikan itu adalah kepala desa mempunyai keinginan untuk merubah reorganisasi Bumdes itu adalah bagian sepihak, dan itu tetap melanggar. Yang kedua, karena apa? Syarat untuk mengadakan reorganisasi minimal itu kan masa jabatannya itu sudah habis, atau mengundurkan diri, atau meninggal dunia, ataupun melanggar aturan yang dalam peraturan perundang-undangan di ADART. Tapi ini pengurus kan tidak melanggar. Kenapa kok harus diganti? Terus masa baktinya itu sampai dengan 2029. Jadi ini bisa dikatakan arogansi dari kepala desa, termasuk dia juga intimidasi kepada karyawan Pantai Balongan apabila tidak
mengikuti mereka, dia juga diancam tidak boleh untuk bekerja di situ. Dan ini merupakan kesewenang-wenangan karena kita sudah mengingatkan kepada kepala desa, tapi dia tidak menghiraukan. Sehingga dari warga peduli Pantai Balongan sepakat untuk ini adalah kita menolak hal pembentukan dari desa tersebut. Untuk saat ini keputusan masih tetap jalan ada perubahan ya? Karena itu juga sudah ada perubahan. Kemarin itu dia juga sudah memunculkan nama kandidat dari BUMDes dan nama kandidat dari ketua unit. Walaupun sampai dengan hari ini, sampai detik ini, sore ini, kepala desa ini tidak memberikan SK kepada pengelola di sini. Sehingga ini juga akan rancu. Jadi bisa dikatakan ini adalah kepemimpinan dua orang matahari, karena ini juga tidak ada pemberhentian, juga tidak ada SK yang baru terkait dengan kebutuhan dan sini. Tapi kepala desa dengan kewenangannya mereka agar supaya pembentukan dari Muddesus itu disuruh untuk masuk di situ, disuruh untuk masuk di Pantai Balongan. Sehingga ini juga rancu, makanya kita ketidakterimaan ini nanti kita akan berlanjut ketika posisi ini yang memegang uang siapa, pertanggungjawaban ini masih blunder, malah ini akan menjadikan masalah yang lebih besar mestinya. Artinya dengan selaku pendiri Pantai Balongan ini harapannya seperti apa sih Pak pantai ini? Nah, saya itu berharap Pak Ali Nasikin berharap Pantai Balongan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Balongan. Jika pengunjungnya rame, pedagangnya pasti rame. Layani dengan baik pengunjung yang datang, kompak, jaga persatuan dan kesatuan demi majunya Pantai Balongan. Demikian dan terima kasih kami kabarkan dari Pantai Balongan, Kecamatan Kragan, melalui media aspirasi Biro Jawa Tengah mengabarkan.